Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda semuanya. Selamat siang ayah. Selamat siang anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini ya, insya Allah Miss Dwi akan berusaha bikin video pembelajaran tiap hari buat nemenin putra-putri semua belajar di rumah. Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya bun. Salam sehat, semangat sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Corona akan segera berlalu. Pada kesempatan kali ini, sebelum Miss Dwi bikin macam-macam video pembelajaran, aneka pelajaran, Miss Dwi ingin sampaikan buat bunda-bunda terutama di rumah yang mungkin sedang pusing karena kita sedang digalakan stay at home, work from home, and also learn from home. Jadi anak-anak pun belajar sekolah online di rumah. Bunda, sebaiknya Bunda sediakan waktu minimal 1 jam untuk mengajar putra-putri di rumah ya Bun. Dan bagaimana sih cara ngajar yang efektif? Insya Allah tips dan trik ini akan sangat berguna. Di sini saya jelaskan ada teaching methodology, ada berbagai macam teori yang menjelaskan atau menyebutkan tentang cara ini. Dan di sini yang paling sering saya gunakan adalah teaching methodology yang saya dapatkan ketika saya seminar di Jakarta, seminar pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Nah, di sini ada 8 step yang harus kita lakukan. Ini buat siapa aja ya Bun, tidak hanya buat guru. Intinya buat pengajar, karena di rumah pun Bunda bisa menjadi pengajar bagi putra-putri Bunda di rumah. Ada 8 step, yaitu yang pertama adalah greeting, yang kedua presence, yang ketiga warming up, yang keempat lesson, inti dari pembelajaran, yang kelima adalah ice breaking, yang keenam evaluation, yang ketujuh adalah closing, kemudian goodbye, finishing ya, selesai. Nah, di sini meskipun Bunda ngajar putra-putri di rumah, perlakukan mereka seakan-akan mereka juga siswa Bunda. Misalnya anak Bunda ada 2 atau 3 kakak beradik. Nah, tetap jangan lupa sampaikan greeting. Greeting adalah salam, bisa assalamualaikum, selamat pagi, good morning, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah presence. Presence itu mengecek daftar kehadiran siswa. Nah, pada zaman dahulu itu kebanyakan ketika mengecek daftar hadir, mereka akan memanggil satu persatu seluruh jumlah siswa. Misalnya ada 30 siswa, dipanggil namanya satu sampai dengan 30. Kemudian ketahuan siapa yang nggak mengajar. Nah, menurut saya Bunda, itu tidak efektif. Untuk menyingkat waktu, kita cukup tanya satu kalimat, who is absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Maka temannya akan memberitahu siapa saja yang tidak masuk. Misalnya ketika kakak beradik di rumah, who is absent today? Nah, ternyata misalnya kakak lagi disuruh bersihin kolam ikan di belakang. Si adik pun akan bilang, kakak Bunda, kakak nggak hadir. Nah, seperti itu ya Bun. Nah, kemudian yang ketiga adalah warming up. Apa sih warming up? Warming up itu pemanasan Bunda. Jadi setiap apapun kita melakukan kegiatan, sebaiknya itu ada pemanasan. Olahraga aja ada pemanasannya kan, supaya badan nggak pegel-pegel dan sebagainya. Dan demikian juga dalam belajar. Karena apa? Misalnya nih, kita back to reality ya, lihat secara kondisional, itu kadang ada siswa yang baru bangun tidur. Itu artinya nyawa mereka belum terkumpul. Kemudian mungkin ada beberapa anak kita yang sebelum belajar itu dia main sepedaan dulu sama teman-teman komplek dan sebagainya. Itu mereka menguras energi, mereka berkeringat, lelah dan sebagainya. Belum lagi kalau mereka bertengkar sama teman-temannya. Aduhai, pokoknya mungkin mereka pun sebelum masuk ke pembelajaran mereka pikiran mereka belum bisa fokus karena masih dibayangi dengan kegiatan-kegiatan sebelum mereka masuk kelas. Oke? Jadi perlunya ada warming up. Warming up itu seperti apa? Masih bisa macam-macam. Bisa dengan tebak-tebakan, yang simple misalnya benda apa ya yang bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat wujudnya, seperti itu bisa. Terus kayak misalnya untuk mengajar siswa usia kecil, kita bisa menstimulasi mereka dengan macam-macam tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan bercandaan, jok-jok ringan seperti itu.
Nah, kemudian yang keempat adalah kegiatan intinya Bunda, yaitu masuk ke inti dari pembelajaran tersebut. Cara menyampaikan pembelajaran ada banyak cara. Bisa dengan metode presentation atau speech, itu adalah metode satu arah. Pengajar mendeskripsikan tentang materi yang akan dipelajari, siswa cukup duduk tenang memperhatikan. Kemudian ada juga dengan cara question and answer, tanya jawab. Nah, tanya jawab ini kita melibatkan siswa. Misalnya saya sediakan papan tulis kosong, saya sudah sedia dengan penghapus dan juga spidol. Kemudian misalnya siswa TK sedang belajar macam-macam nama hewan. Oke guys, coba sebutkan nama-nama macam-macam binatang yang kakinya ada 4. Nah, satu persatu mereka akan berusaha menjawab, begitu ya. Nah, dan sebagainya tinggal diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan pelajaran masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah metode dialog atau mingle. Jadi biasanya pengajar kita Bunda menyediakan teks di papan tulis. Usahakan punya papan tulis ya Bun di rumah ya, buat belajar siswa, buat belajar anak-anak. Jadi dialog, mereka menghafalkan, mereka cari pasangan masing-masing. Kalau di rumah cukup kakak adik misalnya, ternyata misalnya anaknya baru 1, bisa kita libatkan siapa ya, ayah misalnya. Terus mereka akan berusaha menghafalkan dan mereka sudah masuk ke pembelajaran. Yang ketiga, kita juga bisa pakai metode discussion. Discussion itu biasanya di kelas yang besar. Jadi kita anggap sedang belajar IPA, sedang melakukan penelitian, terus ambil satu tema, bagi siswa ke dalam kelompok. Misalnya untuk kelompok terdiri dari 3 minimal atau 4, bahkan lebih, silahkan. Kemudian minta mereka memecahkan suatu permasalahan, ya, misalnya apa saja. Misalnya cara menanggulangi banjir. Nah, seperti itu kan bisa juga. Jadi mereka ada discussion, ada satu yang ditulis sebagai sekretaris menulis, ada yang kepala kelompoknya, terus mereka bersama-sama menuangkan ide dalam satu lembar jawaban. Kemudian langkah berikutnya kita bisa menggunakan praktis itu praktek. Jadi menurut saya ini metode juga yang sangat efektif. Ketika kita melibatkan siswa ikut terlibat, maka itu pelajaran akan lebih mudah dicerna oleh siswa. Contoh, saya belajar mengajari tentang family tree, pohon keluarga atau silsilah keluarga, maka saya akan meminta siswa-siswa saya maju ke depan. Misalnya ya, saya panggil namanya Fatan, Rian, Adel, Melva, Aisy, siapa maju ke depan, dan mereka pretending, berpura-pura menjadi, ada yang jadi ayah, ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak laki-laki, son, daughter, brother, sister, uncle, aunt, dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu, mereka itu akan tertawa, mereka itu akan heboh sendiri. Jadi lebih ngena di kepala mereka bahwa oh iya, Fatan kan tadi jadi papa, oh berarti jadi father, gitu. Terus misalnya siapa yang jadi mothernya gitu, dan itu lebih nempelnya lebih lama. Itu namanya long term memory ya Bun. Jadi itu sangat efektif karena mereka pun akan mengingat pelajaran bukan hanya sebagai pelajaran, tapi ingat masa-masa mereka prakteknya tersebut. Kemudian kita bisa kombinasikan juga dengan role play. Role play itu bermain peran, ya. Bermain peran bisa apa saja. Misalnya ketika belajar matematika, kita bisa menyusun jadi stick ice cream, kemudian dibentuk segitiga, ada yang lingkar, ada persegi 4 dan sebagainya. Terus mereka bermain peran, yang jadi segitiga sebagai pemeran utama misalnya, kemudian persegi sebagai antagonis, protagonis dan sebagainya. Itu mereka pura kayak kita jalan ke situ main rumah-rumahan Bunda, seperti itu ya, role play. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ice breaking. Apa sih ice breaking itu? Ice breaking itu cara mencairkan suasana. Jadi ketika kita belajar lesson nih, belajar tentang luas segitiga, keliling persegi, volume balok, hafalan yang segitu banyak dan sebagainya, itu cukup menguras energi. Ada siswa yang menerima dengan utuh, ada yang belum paham, atau ada yang mungkin kepusingan gitu. Jadi kita perlu melakukan ice breaking. Jadi setidaknya meredakan tingkat ketegangan mereka.
kita ajak dulu, bisa dengan play, bisa dengan bermain, bisa dengan game, permainan. Nah, di sini sebaiknya kita sediakan ini ya, reward and punishment. Jadi misalnya yang paling sederhana itu kita kalau di Primasmat sendiri sering bagi-bagi stiker. Jadi tebak-tebakan, tulis poinnya, yang dapat poin paling banyak akan mendapatkan stiker lebih banyak dan sebagainya. Kemudian yang tidak bisa menjawab ada punishment, berarti tidak dapat stiker dan sebagainya. Nanti saya jelaskan di sini perlu dan tidaknya ya. Kemudian ini juga harus seimbang, harus balance. Kemudian yang terakhir adalah evaluation. Habis dikasih materi, dikasih main-main sebentar supaya nggak tegang. Habis itu kita masuk ke tahap evaluation. Evaluation itu kita sediakan worksheet. Worksheet itu bisa suruh siswa mengerjakan soal atau tidak. Misalnya kita sudah sediakan soal dalam bentuk print out, sudah diketik, sudah di print ya Bun ya. Terus mereka mengerjakan. Itu bisa. Kemudian bisa juga dengan action. Action ini contohnya hafalan, bahasa Inggris, kosakata, terus rumus matematika, itu juga bisa kita gunakan untuk action. Terus siswa mengerjakan soal di papan tulis di depan teman-temannya, itu sangat efektif Bunda. Jadi kalau betul itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri siswa yang luar biasa. Jadi mereka merasa, wah, gue udah bener nih, kayak gitu. Terus gimana ketika kita menghadapi atau menyikapi siswa yang masih salah, Bunda please hati-hati, jangan langsung jatuhkan mental mereka, nanti mereka akan down. Jadi jangan, gimana sih salah, kayak gitu aja nggak bisa. Nah, usahakan tidak keluar kata-kata seperti itu, tapi kita hargai, kuatkan dia dulu. Wah, terima kasih ya sudah berusaha, panjang loh jawabannya loh, tapi kayaknya dia kurang teliti deh gitu. Coba kita bahas lagi yuk, Miss bantuin ya. Nah, seperti itu mereka akan merasa kerja keras mereka itu dihargai Bunda. Kemudian dan fokuskan itu di underline itu difokuskan ke bagian yang mereka salah. Supaya apa? Supaya mereka memori-nya itu akan ingat, oh iya seperti ini salah, harusnya yang benar seperti ini. Misalnya suatu saat berapa tahun ke depan mereka menghadapi soal yang sama, misalnya di level yang tertinggi, mereka itu akan ingat, oh iya dulu kayaknya pas diajarin Miss Dita harusnya begini deh, enggak dulu teh itu loh Miss Dita ngomongnya begini loh. Nah seperti itu Bunda ya, itu sangat penting. Terus yang ketujuh adalah closing. Sebelum terakhir kita goodbye, kita ada closing. Closing di sini ada 3 hal, yaitu conclusion, motivation, reward, and punishment. Kalau conclusion sendiri itu adalah kesimpulan. Jadi habis kita udah menjelaskan macam-macam, udah rangkaiannya kita ngapain aja tuh, kita simpulkan. Oke students, akhirnya kita waktunya sudah habis, time is up, time is over. Terus kita sampaikan kesimpulannya. Jadi misalnya ya, ngajar tadi tentang binatang, hewan yang berkaki 4 contohnya adalah ini. Hewan yang berkaki 2 adalah contohnya ini. Atau misalnya belajar bahasa Inggris. Oke, guys, berarti it means when you use present simple present tense. Misalnya ketika kita menggunakan simple present tense adalah kita gunakan ketika apa-apa gitu. Atau enggak misalnya belajar matematika. Oke anak-anak, berarti ketika kita belajar mencari rumus bidang seperti ini yang bentuknya mobil misalnya, itu artinya kalian harus bagi, ini ada bagian 1, 2, 3. 1 itu bentuknya persegi, cari luas perseginya. Terus ada yang persegi panjang, cari persegi panjangnya. Terus ada roda mobil tuh, ada ininya apa namanya tuh, lingkaran, berarti cari luas lingkarannya baru digabung. Seperti itu Bunda. Terus ada motivation. Motivation itu sangat penting. Itu evaluasi bagi setiap siswa. Jadi misalnya begini, kita duduk melingkar atau duduk di kursi masing-masing, duduk di meja masing-masing, kemudian kita sampaikan, misalnya ya, belajar, oke, Salman is good, Feral is good, Dita is good misalnya. Terus ada misalnya siapa ya, Burhan misalnya, tapi Burhan hari ini apa namanya, lumayan sering ya bercandain kawannya ya, besok lagi nggak boleh bercanda ya gitu. Jadi mereka tuh merasa ketika attitude mereka sudah bagus, mereka diapresiasi. Dan ketika masih ada yang not on the track, mereka akan berusaha memperbaikinya di kesempatan mendatang. Oke, Bunda. Terus reward and punishment. Reward di sini adalah imbalan ya, atau penghargaan, apresiasi yang kita kasih ke siswa.
terserah Bunda mau kasih apa. Misalnya, oke, hari ini kakak belajarnya pinter banget, itu artinya besok kakak boleh beli es krim, gitu misalnya. Terus adik juga bagus, berarti nanti boleh makan permen tapi satu aja ya, misalnya seperti itu. Terus punishment itu apa? Punishment itu hukuman, tapi hukuman tidak melulu harus dahsyat, harus vulgar, harus tidak baik, tidak harus Bunda ya. Jadi tujuan dari punishment ini adalah menstimulasi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Jadi misalnya ada siswa yang he's not good gitu ya, it's okay, nggak dapat stiker, tapi dia udah try best nih, kita kasih aja gitu. Atau enggak kita juga sesuaikan dengan jenis karakter siswa tersebut ya. Kalau memang dia orangnya kayaknya legowo, ya lebih besar hati gitu ya, nggak dikasih stiker, is okay. Yang penting kita komunikasikan baik dengan orang tua. Udah, maaf ya hari ini nggak dapat stiker, supaya besok belajar baik. Bisa seperti itu, asalkan bundanya juga nyaman ya. Tapi kalau memang kayaknya anaknya tuh akan depresi, pulang dengan tidak semangat, itu ya sebaiknya kita kasih aja dengan agreement, perjanjian. Tapi janji ya besok belajarnya pintar ya, seperti itu. Nah terus sebelum ke closing terakhir kita say goodbye, itu kita harus mengeluarkan aura sama anak didik kita maupun anak kita, budaya yang ada di rumah nih, itu supaya anak itu merasa nyaman sama kita dan merasa kecanduan sama kita. Jadi pengennya itu anak tersebut belajar terus sama kita, jadi menagih-nagih terus kapan jadwal belajar lagi sama kita, seperti itu Bunda ya. Jadi kita harus berlaku sebagai kawan, sebagai partner yang nyaman untuk tempat belajar, tempat bertanya, menambah pengetahuan, bahkan bisa gila bareng ya, crazy gitu. Nah, jadi kita masuk ke dunia anak-anak. Oke Bunda, setelah itu yang terakhir adalah goodbye. Kita sampaikan salam perpisahan. Oke, student time is up. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Goodbye. Assalamualaikum. Seperti itu Bunda ya. Saya juga akhiri ya Bunda ya. Nanti sampai jumpa lagi di video pembelajaran di setiap level. Baik dulu TK, SD, SMP, SMA, dan dewasa. Thank you.